Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama sadar bahwa bank sentral merupakan institusi yang memiliki otonomi eksklusif untuk mengurusi inflasi, perkembangan, dan kenaikan mata uang suatu negara, terlepas dari birokrasi atau keadaan-keadaan yang rumit dalam suatu peraturan-peraturan yang mengikat dalam struktural pemerintahan dan lain-lain, bukan? Itulah kenapa penting bagi bank sentral punya kewenangan untuk menentukan batas pengeluaran pemerintah. Model mekanisme yang ditawarkan oleh pemerintah pembuka: 1. Bank sentral memiliki hak pengeluaran pemerintah hanya boleh segini atau hanya boleh segitu saja untuk bisa menjadi pengatur atau alarm pengingat bagi pemerintah untuk mengeluarkan kepentingan-kepentingan atau keuangan yang menjadi ketertarikan pemerintah. Yang kedua, lembaga legislatif dan Kementerian Keuangan di suatu negara akan punya hak mengatur alokasi anggaran kemana anggaran yang ditentukan oleh bank sentral itu secara mutlak untuk ditaruh, misalkan untuk agar bisa lebih baik lagi. Jadi dalam debat kali ini perdebatannya akan berbicara bahwa di kursi tim pemerintah kita akan berbicara tentang ada satu lembaga yang mengatur otonomi, yang memiliki otonomi untuk mengatur batas pengeluaran pemerintah, sementara di kursi oposisi mereka harus melibatkan birokrasi yang sangat banyak untuk bisa mengatur keuangan pemerintah dengan interest mereka masing-masing. Misalkan saya akan berbicara tentang dua hal dalam debat kali ini. Pertama, kenapa secara prinsip ini bisa diberikan sebagai bentuk justifikasi pemerintah pembuka. Kedua, kenapa ini akan memberikan kebahagiaan secara komunal terhadap dunia ini. Bapak Ibu sekalian, pertama kita harus memiliki pembingkaian bahwa dalam dunia ini inflasi, perubahan mata uang akan sangat fleksibel dan sangat cepat terjadi, bahkan hanya dalam sepersekian detik. Contohnya ketika ada kapal yang sangkut di sungai Nil misalkan tidak bisa lewat, itu akan mempengaruhi ke mata uang dunia karena harga minyak yang sangat melonjak. Atau misalkan bom yang jatuh di Skandinavia karena perperangan yang masih berkecimpung di sana akan sangat mempengaruhi mata uang suatu negara karena dolar yang misalkan menguat atau melemah, sehingga itu akan berdampak secara langsung kepada suatu negara tersebut. Hanya bank sentral saja yang memiliki alat deteksi secara dini atau memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengetahui inflasi tersebut. Itulah kenapa bank sentral harus secara mandiri dan secara mutlak memiliki batasan pengeluaran suatu negara untuk kebutuhan alokasi negara tersebut, karena dialah yang mengetahui dan memiliki alat deteksi secara dini untuk mengetahui inflasi dalam suatu negara tersebut. Ini penting untuk keberlanjutan keuangan suatu negara tersebut. Ketika kita tahu bahwa harga minyak akan menaik, harga minyak akan menurun, itulah bank sentral harus secara langsung menyuarakan itu tanpa birokrasi yang rumit kepada masyarakat, karena dia tahu bahwa harga minyak akan menaik, kita tidak boleh impor beras misalkan, sehingga batasan uangnya harus dibatasi misalkan. Ketika kita tahu bahwa budgetingnya hanya sekian, artinya pemerintah akan membatasi budgeting tersebut terlepas dari alokasi anggaran yang akan ditetapkan oleh lembaga-lembaga eksekutif tersebut. Ini penting juga karena lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif memiliki kepentingan dan ketertarikan mereka masing-masing dalam dunia ini. Ketika mereka mengetahui kepentingan saya ini, kepentingan saya itu, mereka memiliki partai politik yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda, mereka sekalipun mereka memiliki alarm dari bank sentral, mereka akan tidak mendengarkan itu karena kepentingan yang dituntut oleh pihak-pihak eksternalitas di dalam dunia ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, jikapun pada akhirnya saya rasa bahwa di dalam debat kali ini kebutuhan negara akan sangat penting, terlepas dari bagaimana dia memiliki inflasi dan lain sebagainya. Pertama, saya rasa ini akan memberikan kebahagiaan komunal kepada dunia ini. Ini juga masuk kepada argumentasi saya yang kedua, kenapa ini akan memberikan kebahagiaan yang komunal dalam dunia kali ini. Pertama, negara akan punya otonomi khusus untuk mengatur bagaimana keuangannya. Yang kedua, interest lembaga ini akan secara eksklusif terlepas dari interest negara, karena dia terlepas dari shuffle negara tersebut, terlepas dari kepentingan pemerintah. Artinya dia akan memiliki obligasi sendiri untuk bisa berbicara di kancah internasional, atau akan punya tekanan di kancah internasional untuk mendengar bagaimana isu-isu global. Di sisi mereka, komparasi secara eksklusivitas, mereka masih memiliki
kepentingan-kepentingan negaranya. Artinya adalah saya menggambarkan bahwa dunia ini akan sangat egois di sisi tim oposisi karena setiap negara tidak memiliki obligasi secara khusus untuk mengatur kepentingan-kepentingan mereka. Tidak ada lembaga secara khusus yang mengatur kepentingan-kepentingan batas atas dan batas bawah suatu negara. Jadi setiap negara masih berlomba-lomba untuk menentukan ekonomi yang kuat itu sendiri. Ini sangat penting dan sangat kontributif dalam debat kali ini. Karena isu di status quo adalah isu tentang bagaimana isu global itu sangat memuncak. Contoh, di status quo kita harus sama-sama mengatakan bahwa pemanasan global itu harus menjadi isu yang harus diselesaikan. Perubahan iklim harus menjadi isu yang sangat diselesaikan dalam dunia kali ini. Atau gerakan-gerakan yang masih memiliki pelanggaran-pelanggaran HAM berat dalam dunia ini harus diselesaikan. Artinya apa? Artinya harus ada unit yang mendorong keuangan bagi pemanasan global. Masalah di status quo adalah negara-negara hanya berpatok kepada hutang sejarah yang dilakukan oleh negara-negara maju saja dan tidak ada bagi negara-negara berkembang memiliki tanggung jawab. Itu kenapa? Karena negara-negara tersebut tidak memiliki kepentingan dan ketertarikan bagi negara-negara mereka sendiri. Tidak ada obligasi khusus untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ketika ada satu lembaga di negara tersebut yang mengatur batas atas dan batas bawah, dilakukan regulasi seperti ini, maka akan ada diskusi untuk mengatur bagaimana batas atas dan batas bawah bagi suatu negara tersebut, untuk mengatur bagaimana isu komunal tidak terlalu terikat dengan kepentingan suatu negara tersebut. Saya rasa itulah kenapa isu komunal akan sangat lebih penting dalam debat kali ini. Mungkin tim oposisi akan mengatakan bahwa kebutuhan negara akan tetap accessible karena negara tersebut masih butuh suatu pemasukan dan lain sebagainya, dan ini tidak eksklusif kepada negara-negara miskin. Saya rasa kebutuhan negara akan tetap accessible dan ini akan eksklusif kepada negara miskin. Maksudnya adalah kebutuhan negara akan sangat disampingkan ketika kita melakukan bank sentral. Kenapa? Karena satu, isu global bisa dilakukan oleh negara tersebut mulai dari hal-hal kecil, misalkan budgeting yang dikeluarkan untuk korporasi suatu negara, atau yang kedua, pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan legislatif tidak terlalu menekan bank sentral dikarenakan pemerintahnya juga merupakan pemerintah yang sangat populis. Ketika ada isu ini sounding di status quo, maka ia juga akan melakukan sangat bangga untuk menjadi pemerintah pembuka.